Hari ini pertanyaannya cukup banyak ya. Jadi hari ini pertanyaan cukup banyak. Bante juga bingung Bapak Ibu mau mulai dari yang mana dulu ya. Karena Bante lihat ini lebih dari 15 pertanyaan dan masih banyak yang masih belum Bante buka ya kan. Kita mulai pertanyaan dari orang Manado ya. Menurut Bante, bagaimana ini teori perkiraan saya sendiri? Membaca parita itu ibarat meminta perlindungan dari luar. Dengan membaca parita, tentu dewa-dewa ikut mendengar dan siapa tahu bisa melindungi kita. Meditasi itu membangkitkan perlindungan dalam diri kita sendiri. Apakah betul begitu? Ya, jadi memang Bapak Ibu, baca parita sebenarnya kita bukan meminta, tetapi ketika kita membaca parita, kita mengulangi khotbah-khotbah dari Buddha. Jadi dalam suatu liturgi pembacaan parita, seperti yang Bapak Ibu sering ikut, ya kan? Yang pertama kita melakukan penghormatan nama Karagata, puja gata, memuja Buddha dengan objek-objek yang baik seperti air, pelita, dupa, dan seterusnya. Setelah memuja, kemudian kita menghormati Sang Buddha. Setelah menghormati, kita melakukan apa? Merenungkan kualitas dari Tri Ratna. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Setelah kita benar-benar merasa kuat, merasa puas dengan apa yang kita renungkan, kemudian kita membangkitkan keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma Sangha, yaitu dengan membacakan Saca Kirya Gata. Setelah itu kita mengulangi khotbah dari Buddha dan kita melakukan pelimpahan jasa. Apakah di sini ada permintaan? Wajar kalau kita semua mau sehat, ya kan? Wajar kalau kita semua mau kaya, wajar kalau kita mau bahagia, bebas dari penyakit dan mara bahaya, wajar. Tetapi tidak wajar kalau kita baca parita punya motivasi yang jelek. Misalnya, habis saya sembayang, saya mau dapat omset 5 miliar. Wah, itu. Jadi yang ada adalah kita menambah keserakahan kita. Lobah kita kembangkan. Itu adalah permintaan yang salah. Ya, tetapi kalau Anda baca parita, semoga dengan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga saya, semoga mereka turut bergembira, itu adalah doa yang wajar, ya. Dan berikutnya adalah meditasi. Meditasi membangkitkan perlindungan dari dalam diri kita sendiri. Iya, benar. Jadi seperti kita lihat tadi yang gelas contohnya ya. Kalau kita misalnya baca parita, Bapak Ibu ibarat isi air. Gelas yang kotor, warna merah, kita isi air putih. Kita baca parita atau perbuatan baiknya yang lain seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, dengan Anda bermeditasi, maka Anda akan stop. Stop apa? Stop isi lagi cairan berwarna merah. Atau kita sudah kurangi loba, dosa, moha kita. Oleh karena itu, kesadaran yang Anda dapatkan dari meditasi ini sangat penting untuk kebahagiaan Anda. Karena kenapa? Kebijaksanaan ini membuat penderitaan Anda tidak panjang lagi. Ya, jadi ini jawaban Bante. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, saya mau tanya, jika saya berbohong demi kebaikan saya, ya kan? Misalnya, paman saya tanya soal harta almarhum mama. Kalau saya bilang ke paman, saya almarhum mama nggak ada harta, ya. Jadi biar hartanya nggak diambil oleh sang paman. Apakah itu bohong, ya? Bohong karena masuk dalam apa ya? Karma baik atau karma buruk ya? Bagaimana ya? Bante juga bingung.
Ya kan, harta-harta Anda bukan harta saya. Harta juga harta mama, bukan harta Bante, atau bukan harta kita juga, kan? Setiap perbuatan, Bapak Ibu, ada konsekuensinya. Apakah itu orang suka bilang white liars ya, atau kebohongan yang putih, kebohongan yang tujuannya baik, tetap ada konsekuensinya. Ya, jadi kembali kepada kebijaksanaan kita. Kalau misalnya kita berbohong dan Anda rasa memang paman Anda suka mabuk, suka judi, dan seterusnya, ya tentunya kita bisa melindungi harta itu. Ya, Anda bisa melindungi harta itu. Mungkin, tapi tidak usah bilang harta mama tidak ada ya. Mungkin kita bisa bilang lah, ya mama ada kasih harta buat saya yang saya akan gunakan untuk kebutuhan kami di masa mendatang ya. Jadi lebih kita kasih tahu hal yang lebih masuk akal begitu. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak baik. Ya, jangan sampai kita melakukan hal yang tidak baik. Kalau toh kita melihat paman kita sendiri adalah susah, kita harus ingat paman adalah adik atau kakak dari si mama almarhum ya. Kalau memang dia dalam keadaan susah, kan nggak ada salahnya sebagai orang Buddhis kita juga berbuat baik dengan memberikan sebagian harta atau warisan dari mama buat adiknya untuk dipakai misalnya keperluan hidup dari sang paman ya. Jadi dibanding kita bohong, mendingan kita fair, terang-terangan kita ngomong ya. Jadi kita kasih tahu bahwa ini akan kita pakai untuk kita punya hidup, dan kalau paman butuh kita akan kasih sedikit, seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya, saya punya anak sudah menikah tapi masih tanggung jawab dalam materi sepenuhnya karena mental kurang. Apakah itu hutang karma pada masa lampau? Ya, anak, Bapak Ibu, kadang-kadang dibilang ada anak kita yang seperti dewa ya, yang ketika dia lahir, dia memberikan manfaat bagi Anda. Ada juga anak memang berasal dari musuh-musuh kita kehidupan lampau, penagih hutang karma kita, sehingga ya dia ketika dia datang, ya itu akan menyulitkan kita. Dalam case ini, mungkin ya ibu punya hutang karma pada dia, sehingga Anda harus bayar saat ini. Maksudnya bayar dalam hal ya kita jadi susah gara-gara si anak ini. Nah, tetapi kita kembalikan dengan pikiran yang positif. Jadi jangan sampai ibu juga stres, maksudnya aduh saya punya hutang sama si anak ini dan seterusnya, nggak usah. Tetapi ibu punya pikiran yang positif, yaitu betapa bahagianya saya bisa membantu orang lain. Dan kebetulan ini adalah anak sendiri. Ya, berarti selama saya bisa membantu, selama itu saya juga punya kekuatan dan seterusnya. Jadi kita punya pikiran stres yang tadi kita alihkan dengan rasa bersyukur, berterima kasih karena masih ada orang yang datang menagih hutang karma kepada kita. Ya, oleh karena itu kita bersyukur masih ada orang yang ingin menagih hutang karmanya kepada kita, ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini tentang Atta Sila. Tadi pagi sebelum ikut baca parita Atta Sila, saya ada sentuh kepala anak laki waktu dia tidur sekitar jam 5 pagi. Jujur saya sadar mau jalani Atta Sila hari ini. Karena sudah kebiasaan saya selalu bilang Amitofo, lakukan kebajikan dalam hidupnya dan semoga hidup bahagia.
Apakah saya harus batal dalam atasila ini, Bante? Nah, jawaban dari Bante, kan Ibu melakukan, ya kan? Melakukan atasila, silanya Bante kasih jam 7, ya kan? Jam 7. Jadi jam 5 subuh, jam 5 pagi kan belum mendapatkan sila. Jadi Anda belum batal, ya kan? Karena Anda juga belum menerima sila, ya kan? Jadi karena jam 7 pagi silanya baru diberikan, sedangkan Anda melakukan hal itu adalah jam 5. Jadi ini belum batal, ya. Yang kedua, sila mengenai Abrahma Carya adalah Anda lebih dilihat di situ tidak melakukan hubungan badan, ya. Abrahma Carya dalam atas sila. Nah, anak Anda yang tadi kan Anda pegang dengan tujuan apa? Anda mempunyai kasih sayang seorang ibu, ya kan? Dan cuma pegang, nggak bikin apa-apa. Jadi tidak termasuk dengan Abrahma Carya, karena ini adalah Anda seorang ibu, ya kan? Termasuk juga di sini kalau Anda punya anak-anak yang kecil, yang namanya mereka lari-lari di rumah, dan Anda juga berada di rumah selama masa PSBB ini, sehingga kalau mereka tiba-tiba, mami gendong, dan Anda ya udah Anda gendong sebentar, Anda lepas lagi, ya itu nggak masalah, ya. Jadi jangan sampai juga kita mempunyai sila kaku gitu loh. Maksudnya jangan, ya kan? Itu anak sendiri. Nanti anaknya bilang, ini mami saya ngapain atau papi saya lagi ngapain di rumah. Ya kan? Nggak apa-apa. Selama bukan kesadaran Anda yang pegang sendiri. Maksudnya pegang atau colek atau apa gitu ya. Jadi selama bukan kesadaran kita yang melakukan, ya udahlah itu accident ya, nggak apa-apa. Kalau anak sendiri ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang lainnya. Oke, ini ada pertanyaan dua lagi ya. Bante bilang ini lagi panen pertanyaannya nih. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk bisa mengajak anak ikut membaca parita setiap malam? Dan setiap pagi pun saya ajarkan untuk berdana di celengan juga susah, Bante. Berarti ibu ini luar biasa ya. Berarti ya bapak dan ibu yang lain harus contoh si ibu ini ya yang bertanya. Karena kenapa? Dia melaksanakan PR yang Bante kasih dan juga mengajak anaknya. Nah, sebagai orang tua harus seperti itu. Anda sudah mendengar dhamma, sudah mendengar kebenaran, kemudian Anda ajak orang lain agar ikut melaksanakan kebenaran, ya. Jadi ibu ini luar biasa ya. Bagaimana untuk bisa mengajak ikut baca parita? Ya, kalau misalnya kita nggak bisa ajak dia ikut baca, coba kalau ibu mampu bisa ngikuti gaya Anata Pindika ya. Udah, kamu ikut baca, Bante kasih goceng. Dulu Anata Pindika begitu. Kamu boleh bawa makanan kasih Buddha ya. Nanti pulang saya kasih koin emas. Nah itu contoh ya. Kalau mampu ya boleh kasih hadiah. Karena kenapa? Kan anak-anak sekarang biasanya mereka di sekolah dikasih rewards ya, sistem reward. Jadi punishment dan reward. Jadi ada hadiah, ada hukuman. Nah kita juga coba. Kalau Anda yang mampu, nak kalau kamu bisa baca parita misalnya besok dibeliin KFC contoh dan seterusnya. Ini tergantung kreativitas dari orang tua ya. Dan setiap pagi pun saya ajarkan untuk berdana di celengan juga susah. Kadang-kadang anak-anak Anda kita harus kasih pengertian yang benar. Kenapa harus lakukan begitu? Anak-anak sekarang logis ya. Kalau Anda bilang, Anda mesti isi celengan, Bante bilang ya biar cepat kaya. Dia akan pikir, aduh mami kasih 100 perak kok terus cepat kaya bagaimana bisa? Jadi harus dengan pikiran yang logis kita mengajarkan kepada mereka. Misalnya,
Kalau kamu berbuat baik pada hari ini, maka kamu sendiri yang akan merasakan di masa akan datang. Ya kan? Siapa yang makan, dia yang akan kenyang. Siapa yang menabung, dia yang akan kaya. Siapa yang berbuat baik, dia yang akan bahagia. Coba Anda ajarkan seperti ini, ya. Nah, ini yang pertama, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang dana makanan kepada sangha. Saya dan anak laki-laki saya selalu ribut dalam hal ini karena saya sangat marah. Saat ingin berdana makanan kepada sangha, dia selalu menjawab, sangha sudah banyak yang dana makanan. Tapi ya si ibu selalu ajak walaupun harus kesal. Kesel ya. Ya ini mungkin problem dari semua orang tua, ya kan, ketika berdana makanan atau suruh anak Anda ke wihara, pasti mereka akan malas. Ya saya juga nggak tahu ya, kenapa malas ya. Padahal kalau Anda suruh mereka pergi ke pub, nah itu cepat mereka pada mau, ya juga bingung. Kenapa mereka malas? Karena mereka selalu lihat bahwa, iya sih itu kan Bante sudah banyak makanan kok, ngapain gua harus pergi? Ngapain saya harus bawa makanan? Kembali lagi kita bahas tentang hukum karma. Walaupun si Bante menerima begitu banyak makanan, kira-kira kenapa sih si Bante menerima banyak makanan? Coba Anda renungkan kembali. Kenapa si Bante menerima banyak makanan? Karena kan si Bante ini dia memiliki parami, ya, jasa kebajikan di kehidupan yang lampau. Sehingga pada hari ini pun dia bisa mendapatkan banyak makanan. Ada juga loh yang nggak bisa dapat makanan, susah juga dapat makanan, ada juga. Sehingga ini berdasarkan parami dari si Bante. Nah, ketika itu kita sudah melihat seperti ini, kemudian kita mengajarkan kepada anak kita, mau nggak Anda di masa yang akan datang juga mempunyai kebajikan yang sama dengan si Bante? Kamu lihat, ya kan? Si Bante ini banyak yang offering, banyak yang berbuat baik kepada beliau, banyak yang mempersembahkan kepada beliau. Karena kenapa? Karena kebajikan beliau sebelum ini. Sehingga kita juga hari ini harus berbuat baik supaya di masa yang akan datang Anda juga punya jasa pahala yang banyak, ya. Jadi mungkin seperti ini yang kita harus ajarkan kepada anak Anda. Dan mengenai makanan yang berlebih, ya. Makanan yang berlebih tergantung daripada wihara. Biasanya, setahu Bante, setiap wihara kita memberikan kesempatan setelah kami makan, makanan ini kita akan bagikan kembali kepada umat. Sehingga umat-umat sendiri yang sudah berdana tadi, mereka akan makan siang bersama. Ya, mereka akan makan siang bersama. Jadi walaupun makanan Anda banyak, tetapi makanan Anda juga tidak mubasir, ya. Ini yang harus Anda tahu. Dan mengenai dana makanan, ya Bante boleh dong sindir dikit ya. Tentang ibu-ibu Columbus ya, kelompok pembungkus. Ya, jadi mohon ya perhatian, terutama di Wihara Theravada. Kadang-kadang Bante malu, tahu nggak? Kenapa? Bante baru makan, selesai makan itu piring juga hilang. Jadi kira-kira ya, jadi mohon kira-kira ya, mohon ampun dah Bante ya. Mohon kira-kira. Jadi jangan sampai orang punya piring juga Anda bawa pulang. Jangan ya. Jadi ketika makan bersama, ambil secukupnya. Ingat, ketika Anda berdana makanan, please, bukan Anda pergi investasi, ya, bukan. Anda bawa, misalnya contoh, air minum. Anda bawa misalnya contoh, Coca-Cola satu
satu botol dana ke Bante. Begitu Anda lihat teman-teman Anda yang lain kan, wih, ada ayam tuh, ada ini tuh, ada KFC tuh, ada kue tuh. Pikiran Anda sudah bukan mau berdana makanan, tapi abis ini gue mau makan kue, abis ini mau makan KFC. Jadi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kenapa karma baik saya nggak banyak? Ya iyalah, Anda investasi, ya kan, motivasi dari rumah tuh sudah salah. Sudah salah. Sehingga please, ketika Anda berdana makanan, yang Anda bawa, yang Anda serahkan, ketika serahkan apa yang sudah Bante ajarkan kepada Anda. Dengan konsentrasi, saya hari ini berdana kepada Sangha. Dengan konsentrasi, ingat cerita Bimbisara ya. Ingat cerita Bimbisara. Ketika kita berdana, kita konsentrasi semoga dana ini bermanfaat bagi Sangha untuk menjalani kehidupan suci. Anda berdana. Selesai. Jangan ketika kita berdana, sudah lihat kiri kanan, oh ayam, sate, martabak, kue. Aduh, investasi Bapak Ibu ya. Berdana bukan mengambil, tetapi berdana adalah melepas. Ketika yang sistem yang tadi, sudah lihat kiri, lihat kanan, berarti apa yang terjadi? Investasi, sudah mau mengambil. Belum juga dikasih, belum juga pelimpahan jasa, keserakahan sudah banyak. Ya kan? Apalagi keserakahannya dijadikan beneran ya. Begitu orang sudah pelimpahan jasa, langsung kue satu piring disikat sama dia, langsung dimasukin di tas bungkus. Aduh ampun. Itu piring orang juga nanti hilang. Ya, jadi mohon ketika kita berbuat baik, kita harus konsentrasi. Jangan berinvestasi ketika Anda berbuat baik. Ya. Jangan berinvestasi. Kalau Anda yakin dengan kebajikan Anda yang Anda perbuat, nggak usah investasi. Anda yakin Anda kasih hari ini, next akan Anda dapatkan. Nggak usah lihat, oh sate, ayamnya Bante taruh di sebelah sana. Nanti habis dana duduk di sebelah sana. Ya jangan duduk seperti itu ya. Itu aduh kadang-kadang para Bante malu tahu nggak. Cuma mungkin para Bante nggak banyak yang mau bicara seperti ini ya. Jadi mohon biar rapi di wihara kan. Di wihara kita orang sakit, ya kan? Kita punya loba dosa moha yang harus kita perbaiki. Kalau kita datang dengan tujuan seperti itu, maka loba dosa moha kita akan semakin tinggi. Teman-teman Anda juga yang sedang memperbaiki diri, dia akan marah sama Anda. Aduh, kalau si ini datang, hati-hati piring hilang. Kalau si ini datang, kue bisa hilang. Jadi jangan, Bapak Ibu ya. Kita sama-sama melatih diri, ya kita sama-sama makan. Toh, makanan di wihara cukup buat kita sama-sama berbagi. Ya, jadi jangan kita berdana dengan investasi, ya. Ini sudah di luar topik ya, cuma Bante tambahin sedikit. Ya, mohon maaf kalau ada yang kena. Ya, pertanyaan berikutnya, Bante jujur sampai saat ini saya berusaha belajar melepaskan semua kejadian perjalanan 11 tahun ya yang hilang dalam pikiran. Ya kan? Jadi intinya dari si ibu ini, dia sudah bercerai dengan suaminya. Nah, setelah suaminya selesai, kemudian ya terjadi seperti black magic dan seterusnya, dan sehingga juga ibu ini mau nggak mau ya dia harus ya lawan ya kembali lagi ke paranormal activity ya. Memang Bapak Ibu ketika kita ya terkadang kita harus menghadapi hal-hal seperti ini ya kan, kita kena misalnya black magic dan seterusnya, ya mau nggak mau kita harus belajar untuk melepaskan ya. Mau nggak mau kita mesti terima. Kalau kita punya chance atau kesempatan ya minimal biar Anda punya ya dikirim ini bisa hilang. Cukup sampai situ. Nggak usah lagi pikirin, ini siapa yang kirim saya mau balas dia, nggak usah. Begitu misalnya Anda punya
penyakit atau apa yang dikerjakan seperti itu oleh orang lain, ya Anda sudah bisa bebas dari situ, ya sudah. Jadi jangan sampai muncul dendam baru terhadap orang yang kirim Anda. Dan jangan sampai kita punya pikiran untuk membalas ini lagi kepada dia. Kalau kita mau balas lagi, nggak selesai. Ya, nggak bakalan selesai. Oke, ya mungkin sampai sini dulu ya pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Karena kalau Bante jawab, nanti kita nggak tidur ya, masih banyak di bawah. Ya, jadi hari ini kita cukup sudahi sampai di sini. Nah, sekarang kita akan bermeditasi sebelum kita melakukan pelimpahan jasa. Kita akan melakukan meditasi singkat ya. Bapak Ibu bisa duduk dengan rileks. Kemudian sadari posisi duduk kita dari kepala sampai ke kaki, dari kaki ke kepala. Anda sadari posisi duduk Anda. Setelah kita menyadari posisi duduk kita, kemudian kita mulai melihat nafas kita ya. Ketika nafas masuk dalam batin menyebutkan kata but. Ketika nafas kita keluar, do. Ketika nafas masuk, but. Ketika nafas keluar, do. Ketika nafas masuk, but. Ketika nafas keluar, do. Mari kita mulai meditasi ini, karena meditasi ini adalah obat yang diajarkan Buddha kepada kita untuk mengatasi semua penderitaan yang kita alami saat ini. Meditasi kita mulai.
Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai.